Halo semuanya, perkenalkan saya Florence Maxentia dari kelas Psikologi Pendidikan A, Prodi Psikologi, Universitas Pembangunan Jaya. Kali ini kita akan membahas satu hal menarik yang selalu mempengaruhi keseharian kita. Yap, hari ini kita akan membahas tentang motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi sendiri berasal dari bahasa Latin movor, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Oleh karena itu, motivasi dapat didefinisikan sebagai dorongan dalam diri seseorang untuk segera bertindak agar dapat mencapai tujuan yang ia inginkan. Nah, dalam proses pembelajaran, motivasi juga berperan penting, yakni mendorong pelajar untuk belajar dengan maksimal agar dapat mencapai tujuan belajarnya. Namun, yang menjadi masalah saat ini ialah ternyata memiliki motivasi tinggi tidak semudah membalikan telapak tangan. Motivasi juga kerap kali naik turun atau bahkan turun sama sekali, alias tidak termotivasi. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan agar tetap bisa termotivasi? Nah, menurut Kalat dalam bukunya yang berjudul Introduction to Psychology, cara paling kuat untuk memotivasi siapapun adalah dengan menentukan goal atau sasaran yang ingin dicapai. Selain itu, agar tetap konsisten, goal perlu diiringi dengan deadline atau tenggat waktu. Penetapan goals and deadlines ini memanfaatkan fungsi kognitif yang berfokus pada proses mental dalam pembentukan sikap, ide, dan juga harapan. Dengan kata lain, goals and deadlines mengarahkan pikiran kita untuk fokus mencapai tujuan. Nah, kembali lagi ke strategi agar tetap termotivasi. Hal pertama yang perlu dilakukan agar terus termotivasi dan fokus pada tujuan adalah penentuan goal secara detail. Goal yang efektif ialah yang ditetapkan secara spesifik, sulit, namun tetap realistis. Rencanakan perubahan yang besar namun ingat, harus tetap rasional. Yang kedua, spesifikkan target waktu untuk mencapai goal tersebut. Kemudian, rumuskanlah goals and deadlines tersebut ke dalam satu kalimat. Dan jangan lupa, gunakan kata kunci saya akan di awal kalimat agar terpacu untuk berpikir secara optimis. Bila dicontohkan, kombinasi goals and deadlines dapat berupa saya akan mendapat nilai akhir A pada mata kuliah X di semester 5. Nah, dengan begini, tujuan dalam hidup terasa lebih jelas dan nyata, sehingga kita pun akan jauh lebih termotivasi untuk mewujudkannya. Yang ketiga, strategi ini juga dapat dikombinasikan dengan pemberian reinforcement berupa reward untuk menguatkan perilaku. Reward ini dapat diberikan setiap kali seseorang berhasil melangkah semakin dekat dengan tujuannya. Misalnya saja, untuk mendapat nilai akhir A pada mata kuliah X tadi, diperlukan nilai tugas dan ujian yang baik pula. Nah, setiap berhasil mendapat nilai tugas atau ujian sebesar 80 ke atas misalnya, maka pencapaian tersebut perlu dirayakan. Bisa saja dirayakan dengan cara healing, liburan ke suatu tempat, membeli suatu barang yang diinginkan, atau bahkan sekedar membeli makanan kesukaan. Melalui perpaduan fungsi kognitif dan pemberian reinforcement ini, kita jadi memiliki gambaran yang jelas terkait tujuan hidup yang ingin dicapai. Dan hal inilah yang akan terus menjaga kita tetap termotivasi untuk bergerak. Berikut referensi dari presentasi kali ini. Terima kasih banyak sudah termotivasi untuk belajar bersama. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Selamat menerapkan strategi goals, deadlines, dan reinforcement. Sampai jumpa!